ratusan hektar lahan pertanian Desa Kalikondang, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak terkena imbas pembuangan limbah dari CV Hajar Aswad yang berada di RT 4 RW 2 Kecamatan Demak Kota. Dengan imbas limbah tersebut, puluhan warga Desa Kalikondang yang didominasi mata pencaharian sebagai petani melakukan aksi demo ke CV Hajar Aswad untuk segera ditutup ataupun dipindahkan. Petani, Ketua Kelompok Tani Desa Kalikondang, Muhammad Subakan, menyampaikan bahwa dampak limbah yang dihasilkan pabrik tersebut sangat berdampak kepada para petani. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Muria, Tito Isna. Silakan untuk laporannya. Baik, terima kasih rekan Nina bahwa dilaporkan bahwa ratusan hektar lahan pertanian Desa Kalikondang, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak, terkena imbas pembuangan limbah dari CV Hajat Aswad yang berada di RT 4 RW 2 Kecamatan Demak Kota sebenarnya. Dengan adanya pembuangan limbah tersebut, memicu adanya aksi demo dari puluhan warga Desa Kalikondang yang didominasi mata pencaharian sebagai petani melakukan aksi demo di CV Hajar Aswad untuk segera ditutup atau dipindahkan. Sebagai informasi bahwa CV Hajar Aswad itu memiliki 3 usaha sebenarnya, yaitu pemotongan ayam modern, pemotongan ayam tradisional, dan kolam lele. Dan dari usaha tersebut yang dipermasalahkan warga adalah limbah dari pemotongan ayam tradisional dan limbah dari kolam lele yang dibuang ke saluran irigasi yang digunakan oleh para petani sebenarnya. Petani, Ketua Kelompok Tani Desa Kalikondang Muhammad Sebekan menyampaikan bahwa dampak limbah yang dihasilkan pabrik tersebut sangat berdampak pada para petani. Menurutnya dari limbah tersebut para petani Kalikondang mengalami gagal panen di masa tanam kedua sebenarnya. Dia menjelaskan bahwa dampak limbah tersebut sangat jelas terlihat dari hasil panen yang menurun. Ia menyebutkan bahwa sebelum ada limbah tersebut, petani bisa mendapatkan sekitar 9 ton per hektarnya. Namun saat ini setelah ada limbah tersebut, para petani mengalami penurunan panen dari 9 ton per hektar menjadi 4,5 ton per hektar. Dan Sebekan menyampaikan bahwa aliran yang pembuangan limbah tersebut adalah saluran sumber mata air yang digunakan oleh para petani untuk mengaliri sawah yang dimiliki. Dengan dampak yang dialami para petani berharap bahwa dinas terkait bisa mengatasi permasalahan tersebut sebenarnya. Di sisi lain, Korlap Aksi Demo Rofik mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya sempat beraudiensi dengan kepala desa dan pemerintahan dinas terkait untuk menangani permasalahan ini. Namun dari beberapa audiensi sekitarnya 3 kali seperti belum uh, belum menghasilkan sebenarnya. Dan aksi demo menuntut bahwa pabrik tersebut bisa dipindah ataupun ditutup. Sementara petani Kasran yang menyampaikan bahwa akibat limbah tersebut membuat tanamannya menjadi jelek semua sebenarnya. Dia mengatakan bahwa pembuangan limbah sudah terjadi sekiranya 2 tahun lebih sampai sekarang. Dan lahan tersebut untuk dari petani sendiri, Kasran saat ini menggarap lahan pertanian milik Dinas Pertanian yang sudah tercemari oleh limbah pabrik tersebut. Jadi begitu rekan Dina yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih atas informasi lengkapnya rekan Tito. Silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pihak terkait. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami rasakan sangat jelas bahwa pengaruh di tanaman itu sangat merugikan. Beberapa petani telah mengalami kerugian, terutama di MT2. Di MT2 beberapa kali tanaman itu mati atau menguning, atau yang paling ringan itu hasil dari panennya menurun, dan ini didasarkan pada perbedaan antara yang kena limbah dengan yang tidak kena limbah. Jadi petani berdasarkan lab lapangan. Kemudian kalau ditinjau dari sisi limbah, awalnya petani secara lahiriah kan sangat jelas kualitas warna dari limbah yang ada di sungai tersebut. Saluran pembuangan ini yang dibuat untuk buang limbah ini saluran pertanian ya Mas? Secara umum untuk saluran pertanian. Begini Mas, kemarin kan kita sudah mediasi 2 kali.
sama balai desa, yang menjembatani kan balai desa. Hasilnya tidak ada. Hasil dari kesepakatan juga tidak terlaksana. Awalnya bendungan itu tidak boleh dibuka, akhirnya pihak Hajar Aswad main pompa. Terus katanya ada sosialisasi dari petani untuk cara penanggulangan masalah kelebihan nitrogen, tapi tidak terlaksana dari CV Hajar Aswad. Jadi sementara itu kita dari warga Prigi sama Barus, warga Kalikondang sepakat untuk melakukan demo ngoten. Tuntutannya apa, Mas? Tuntutannya apa? Iya, pendek semua. Tanaman itu pendek semua. Kenapa itu, Pak? Ya, kantem limbah gitu tuh, Mas. Limbahnya apa, Pak? Ya, limbahnya rupanya air. Tapi kan airnya kan seperti coklat hitam gitu loh. Keruh gitu ya? Iya, gitu. 2 tahun itu tanam apa aja, Pak? Padi. Kalau hijau ya nggak bisa. Berani, Mas? Nggak berani. Kalau hasilnya gimana, Pak? Hasilnya kurang bagus tuh, Mas. 50%. Biasanya berapa? Biasanya kurang lebih 20 ton, sekarang 12 ton. Berapa 10, Mas? Kan gitu kan udah rugi besar tuh, Mas. Itu 2 tahun selalu gitu ya, Pak? Iya. Kalau belinya udah mahal, ongkosnya udah mahal, ditanam padi nggak bisa keluar padinya, nggak loyo semua, orangnya ya loyo. Iya kan? hasilnya jelek ya, Pak ya? Iya. Kalau ini lahan siapa sih, Pak, yang bergerak? Lahan pertanian tuh. Dinas pertanian. Seluas berapa, Pak? Itu ada 3 hektar rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.